Nah, terus Saya gimana? mau ini apa? Mau cari obat antivirus yang model Tamifir. Oke, Tamifir sudah kosong, Kak. Nggak ada. Nggak ada. Terus saya cari kemana kalau mau cari? Nah, itu kita juga sudah tidak dapat barang dari itu. Sudah berapa hari? Nggak ada. Kalau Model obat Tamifirnya. Tamifir itu, kalau yang generik sudah lama, Kak. Hmm. Kemarin itu masih ada merek Luvir. Itu patennya. Tapi sekarang juga sudah kosong. Kalau yang ini, yang Favipiravir. Wah itu kemarin Hari Anak Nasional itu Ibu Mega ajukan PR buat anak-anak tuh. Ibu Mega bertanya, coba jawab, dari mana datangnya kodok? Itu pertanyaan Ibu Mega tuh yang sangat pedagogis sebetulnya tuh. Dan mungkin jawabannya dari foto yang tadi itu. Kebingungan. Itu dari apotek gitu. Dari kebingungan ya. Karena bingung kita bagaimana jelasnya. Kalau saya perhatikan misalnya, itu ada rapat luar biasa di Istana Bogor untuk memutuskan presiden mau ngapain hari ini. Lalu dicari cara tuh. Oke, kita ke apotek gitu. Ya tadi namanya apotek apa itu? Apotek Villa Duta, Pak. Ya saya tahu Villa Duta itu tempat orang kaya dari tahun 80-an itu resort yang paling bagus itu Villa Duta. Jadi bayangkan di Villa Duta aja apoteknya kosong obat, apalagi di tempat yang jauh dari pusat elit Jakarta atau Bogor dan seterusnya itu. Tapi bagi saya yang menarik adalah agak aneh sebetulnya kalau saya baca dengan cara yang dialektis itu. Begitu rakyat di bawah lihat bahwa Presiden Jokowi tidak bisa memperoleh obat, maka itu pesan bahwa siap-siap kalian meninggal. Sebetulnya Presiden Jokowi melakukan hal yang berbahaya. Karena dia memberitahu pada rakyat bahwa kami negara tidak akan mampu lagi mengurus kalian, nggak ada obat. Jadi kalian siap-siap aja jadi jenazah gitu. Kan itu pesannya tuh. Yang konyolnya itu Basar menganggap bahwa Presiden Jokowi merakyat. Justru dengan cara itu diperlihatkan dia tidak pro pada rakyat. Mestinya dia cari apotek yang ada obat sehingga dia bilang pada rakyat pesannya, jangan khawatir, pemerintah menyediakan obat. Sekarang Presiden perlihatkan bahwa pemerintah tidak punya obat lagi, jadi kalian siap-siap stok kain kafan gitu. Kan begitu kan cara melihatnya tuh. Jadi kita tahu bahwa Presiden mau mencitrakan sesuatu, bahwa dia sederhana. Tapi ternyata bukan itu pesan yang ditangkap. Karena banyak orang yang menunggu obat dan Presiden bilang, ya kami udah gak punya obat. Kan itu intinya begitu pesan itu kan. Jadi begitulah kebijakan yang dungu akhirnya dipoles dengan pencitraan yang dungu juga tuh. Maka terjadilah olok-olok dunia bahwa memang Indonesia nggak mampu lagi, karena itu dunia bilang udah Indonesia siap-siap jadi kuburan massal. Jadi itu peristiwanya. Ini nggak ada semacam kecerdasan, bahkan untuk pencitraan pun nggak ada kecerdasan. Datang untuk sekedar memberitahu rakyat bahwa nggak ada obat lagi tuh. Itu kan pesan yang justru memperlemah daya tahan rakyat, karena rakyat akhirnya frustrasi, pesimis, lalu imunitasnya turun tuh. Jadi memang istilahnya otaknya itu memang nggak ada. Bahkan untuk obat psikologi rakyat pun dia nggak mampu. Dia justru menimbulkan pesimisme pada rakyat. Kalau apoteknya kosong, benar. Yang ditangkap oleh internasional adalah Indonesia itu rakyatnya itu suffering, mengalami misery itu. Dan itu yang nggak pernah dihitung oleh istana. Karena keduanya untuk bikin promosi meme, video-video pencitraan itu. Jadi kita bisa lihat misalnya nanti akibatnya apa. Jadi orang kalau dia isoman ya udah terima nasib aja. Karena dia nggak punya inisiatif lagi untuk cari obat. Karena Presiden udah bilang, kita nggak punya obat loh, kalian siap-siap jadi mayat ya. Kan itu pesannya kan. Tapi nanti kalau kita dibilang, kok begitu? Ya memang begitu cara berpikir rakyatnya. Bahkan rakyat luar negeri lihat begitu kok. Jadi kita lihat bagaimana pencitraan kan mau ditampilkan bahwa Presiden itu merakyat. Sila keempat dia pakai tuh. Yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kedunguan. Kan ini soalnya kan. Jadi kemarin juga masih muncul bahwa Presiden sederhana, sepatunya 100.000, celananya 60.000 segala macam. Iya, dia tampil sederhana, tapi kemewahan dia itu adalah ketidakmampuan untuk menyelenggarakan keadilan sosial. Dia tampil sederhana dan rakyat mau ikut kesederhanaan itu. Kan nggak begitu caranya kan. Kesederhanaan Presiden itu justru membebankan rakyat.
Karena dia nggak mampu untuk menghasilkan kemewahan dalam kebijakan. Yang memperoleh keuntungan cuma oligarki. Yang duit 1.200 triliun untuk COVID dan ekonomi, nggak ada efeknya tuh. Bagaimana mungkin ada uang 1.200 triliun di APBN, tapi obatnya kosong? Kan otak kita mengatakan begitu. Presiden harusnya ada di istana untuk cari cara agar supaya apotek itu nggak kekurangan obat. Sekarang dia justru datang ke apotek untuk memperlihatkan memang nggak ada obat. Kurang jeli di sini kelihatannya. Dia persiapkan, harusnya pesannya kan disampaikan harusnya obat itu ada, sehingga dengan begitu sampai kepada publik. Nah, coba sekarang kita sambil tonton nih. Saya akan memberikan semacam gambar biar pemirsa bisa nonton. Nah, Anda bisa lihat dari video ini kan kelihatan kalau dalam istilah kami orang televisi ini bocor itu, karena kelihatannya ini video yang kita terima ini diambil dari belakang, dari depan Pak Jokowi, dari belakang para dari apotekernya itu. Dan di situ kita bisa lihat tuh ada kameramen dan ada ajudan, kelihatan di situ bocor. Nah, ini betul-betul ini serampangan ini yang mau bikin storyboardnya Bung Rocky. Buat orang yang pernah bergerak lama di industri televisi seperti saya memahami, karena menurut saya satu storyboardnya lemah, dan kedua teknik pengambilannya bocor, ini kameranya kelihatan, kita tahu bahwa ini tidak natural, ini by design gitu video ini. Ya, oke. Ya, saya perhatikan itu bahkan si mbak-mbak apotekernya itu, dia dengan lancar mengucapkan kalimat itu. Berarti 2 hari sebelumnya udah dikasih narasinya. Lalu kameranya udah nongkrong di situ dari sehari sebelumnya tuh, supaya nggak perlu diatur-atur lagi, dipasang fix kamera di situ tuh. Lain kalau misalnya Presiden ngomong di situ ditangkap oleh CCTV, kan mestinya begitu supaya terlihat itu candid gitu kan. Ini memang satu paket yang nggak ada otak semua tuh. Yang bikin nggak ada otak, yang jadi punakawan nggak ada otak, yang lagi pamer di situ nggak ada. Jadi ini kumpulan orang yang nggak punya otak, yang mengakibatkan rakyat itu frustrasi. Rakyat memang menonton itu, lalu anggap Presiden ngecek ya, iya, tapi beritanya Presiden bilang kalian siap-siap jadi mayat karena nggak ada obat lagi. Jadi pesan itu nggak nyampe, pesan bahwa optimislah bahwa pemerintah menjamin kesehatan. Ini nggak ada, justru pemerintah bilang kami angkat tangan, nggak ada obat. Jadi buruk banget itu. Jadi seluruh skenario itu berantakan, dan itu saya nggak tahu nih buzzernya mau bilang apa lagi itu. Buzzer akan bilang iya, tapi kami masih bahagia tuh karena Presiden menemui apoteker. Apoteker bilang iya, ini narasinya, gue disuruh ngomong begini tuh. Sekarang ini buzzer lagi hajar rame-rame karena hari ini kan rencananya akan ada demonstrasi besar-besaran, ajakan demonstrasi besar-besaran Jokowi Endgame gitu ya disebutnya ya. Dan kemudian para buzzer itu sekarang menggantikan buat trending topik bahwa bongkar ini siapa yang menjadi semacam provokator untuk unjuk rasa gitu kira-kira, yang mereka katakan bahwa seperti saya baca Ade Armando menyebutkan bahwa ini pasti ada politisi yang menunggangi, politisi busuk yang menunggangi unjuk rasa hari ini gitu Bung Rocky. Ya nggak ada soal mau politisinya busuk nggak busuk, yang penting ditangkap nggak oleh rakyat. Kalau rakyat bilang iya memang benar tuh mau politisi busuk ya, mau politisi bersih, isunya tetap real gitu. Lain kalau memang nggak ada isu, kan orang menganggap ya memang Presiden mesti diturunkan. Lalu siapa yang mau dikompori lagi? Semua orang merasa begitu. Jadi ini memang bagaimana mendefinisikan buzzer gitu. Buzzer kan orang yang disewa untuk memindahkan otaknya ke dengkul supaya lebih cepat terlihat. Kalau di dalam kepala kan nggak kelihatan, kalau di dengkul kan kelihatan otaknya. Jadi tema-tema semacam ini menunjukkan bahwa frustrasi itu memang terjadi. Sehingga ya pasti ada politisi busuk tuh. Ya mau apa poinnya tuh, buktikan aja itu berarti seluruh politisi busuk, berarti seluruh rakyat Indonesia busuk. Nah ini satu periode yang dari awal udah dicicil keresahan itu. Nah sekarang dia berkumpul menjadi isu bersama tuh. Nah cari aja siapa isu bersama. Ntar kalau ada anak STM yang ikut demo, nanti anak STM-nya disuruh oleh politisi busuk gitu. Terus dia bilang, iya, gue disuruh mak gue tuh, abang mak gue busuk. Tanya mak Ade Armando tuh, maknya siapa yang busuk gitu kan. Kan gitu-gitu aja. Kan polisi himbau terus supaya udahlah audiensi. Ya udahlah, polisi juga ngerti kan. Ya audiensi ya boleh aja, yang mau audiensi bagus polisi. Itu kan tawaran. Yang mau demonstrasi. Kalau berbahaya, polisi mesti kawal supaya nggak terjadi kerumunan.
Tapi yang penting pikiran publik itu di-upload, dinyatakan bahwa kami ingin presiden berhenti itu. Itu adalah intinya. Mau siapa yang suruh itu urusan belakangan, tapi mesti dikasih fasilitas orang mengucapkan itu. Jangan karena tuduhan-tuduhan ditunggangi lalu nggak boleh orang ucapkan. Kan yang penting ucapannya apa itu, bahwa ya memang secara objektif memang presidennya gagal. Di mana bukti kegagalan? Ya dia sendiri menemukan bahwa dia tidak mampu menyediakan obat di apotek. Kan itu kan. Kan si apotek bilang, ya kan yang mesti suplai obat kan Depkes dong. Kalau swasta nggak bisa, ya Pak Jokowi dong suplai ke kita. Masa hal yang sederhana itu buzzernya nggak bisa paham. Saya kira harus dua arah. Kan mesti dua arah. Kalau polisi bilang nggak usah demo, audiensi aja ke kita gitu. Nah, mahasiswa, LSM, masyarakat biasa yang ada di jalan juga punya hak yang sama. Pak polisi biarin kami demo dan Pak polisi audiensi ke kami di jalan, kan begitu ya, gampang. Jadi panggilan audiensi juga ada, maksudnya jaga kami ya Pak polisi. Jadi kan kata audiensi artinya mendengar kan. Jadi karena itu polisi dihimbau mendengar juga permintaan demonstran untuk mengawal mereka. Itu namanya audiensi juga. Dari kata auditu artinya mendengar, saya mau mendengar tuh. Nah, mudah-mudahan polisi juga mendengar permintaan rakyat supaya amankan kami ya. Jangan sampai Pak polisi dimemkan oleh para buzzer sebagai gagal lagi itu. Jadi begitu intinya tuh. Jadi dua arah aja, nggak ada soal. Ya, dan secara akademis memang diterangkan bahwa safety itu nomor 2, basic needs nomor 1. Itu yang disebut sebagai hierarki dari yang dibuat oleh Abraham Maslow, seorang psikolog sosial yang menganggap bahwa orang akan mengambil risiko terhadap keamanan kalau basic needs-nya itu tidak terpenuhi. Jadi perut itu mendahului dada itu. Jadi dada diperintah oleh perut. Jadi kalau soal basic needs ya udah nggak ada, itu bukan lagi diprovokasi, memang ilmu pengetahuan bilang begitu. Kalau begitu suruh Ade Armando baca Abraham Maslow itu, supaya dia paham bahwa yang nyuruh orang demonstrasi itu adalah teori ilmu sosial yang dia pelajari. Ya, saya kira itu, karena tugas polisi memang ada di jalan, bukan di ruang-ruang ber-AC gitu. Karena itu memang diminta oleh rakyat, lindungi kami Pak polisi itu. Jadi marilah polisi beraudiensi ke jalan raya, tempat masyarakat sipil mengungkapkan protesnya, dan itu adalah hak konstitusional. Saya kira Pak polisi paham.